Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal sambil rokokan ya, baru keluar dari masjid. Oke teman-teman, saya akan memberikan info untuk mengenai PP untuk kalian semua. Jangan terkecoh ataupun kena gojekan market. Jadi yang namanya kripto itu sejak adanya ETF ada yang kontrol, ada yang mengendalikan, ada yang manipulasi. Santai aja, santai. Justru kesempatan emas untuk tambah muatan, perbanyak koin. Target 1 miliar koin, kita cuan besar kalau target 1 miliar koin. Saya pun belum sampai, akan targetnya akan ke sana. Makin lama naik, makin lama terbang, makin kesempatan emas untuk tambah muatan, cicil bertahap. Karena saya tahu koin ini akan meledak jadi besar ke depan. Ribuan koin, jutaan koin, terpilih satu di PP, fundamennya yang terjos ya, dari displasinya, desentralisnya, holdernya naik terus, orang besar di sini semua ya. Bukan berarti saya mencari orang yang paranormal gitu, enggak. Itu enggak mencari dari luar datang, itu secara alam yang mempertemukan, dan itu bukan paranormal. Orang yang waskito kalau saya bilang itu orangnya biasa-biasa saja, tapi orang yang dibantu dia itu yang percaya silakan, enggak masalah, sukses semua. Bahkan saya pun enggak boleh nikah dulu, tunggu sampai PP RP1 dulu. Pokoknya suruh cuan besar dulu, konsentrasi di PP dulu, jangan terpecah dengan yang lain. Jadi entah sepi, entah turun, entah naik, entah terbang, saya selalu edukasi di PP. Saran beliau seperti itu. Bahkan mantan saya punya susuk di sini ada susuknya, saya ngeri, saya juga nggak mendeteksi sejauh itu. Orangnya jauh kok bisa tahu ada susuknya di sini. Edan orang perempuan sampai begitu, ngeri. Kalau saja pasang kekebalan, dadak bunga segala macam, pasang susuk, saya laki-laki nggak berani kawan. Ini bersih semua, nggak ada yang namanya keris, cincin, batu permata kayak tesi, macam-macam, embel-embel, jam tangan. No, saya nggak mau. Saya ingin meninggal besok kondisi suci, bersih dari segala hal-hal yang negatif. Bikin apaan itu kayak gitu? Musyrik, takutnya musyrik. Ya, oke. Yang namanya PP kan ini berikhtiar. Ini kan kita investasi, bukan judi. Beda pemain replet, mohon maaf, itu hak kalian. Mau togel, mau slot, mau apapun bebas. Kripto itu kan diakui Bapepti. Di Indo kan ada saham, bursa kripto. Legal, bukan ilegal. Togel itu ilegal, slot itu judi namanya, ini enggak. Ya, ini investasi. Bagaikan kita membeli tanah, diinvestasikan. Itu aja. Kita beli mobil aja 200 juta, 300 juta, lama-lama juga bobrok, harganya nggak ada kok. Ya kan, sangkut kan, sama aja ya. Tenang aja, ini orang yang waskito yang sangat mumpuni itu di belakang saya kok, tenang, di belakang saya, jangan khawatir ya. Akan meledak 1-2 rupiah pada masanya nanti. Jadi secara fundamental kan mengarahnya ke sana, dari clarity asetnya, dari sekuritasnya yang sudah orang Trump, dari ketua Fed-nya orang Trump, ya berjalannya mipil, pelan-pelan. Yang mana kripto itu dari zaman Obama, Joe Biden selalu dimusuhi dengan sekuritas itu toh. Yang namanya US saja di sana nggak dibilang ilegal kan, setelah Trump malah jadi ilegal. Ya toh? Ya kita sabar saja, naik turun ada yang manipulasi. Kemarin 180 juta dolar dilikuidasi. Ini pasti kalau saya udah masuk ke trading view ngecek pasti ada likuidasi lagi, karena kemarin saya juga ngomong kan, setelah 180 juta dolar dilikuidasi, ada yang gagahan paus besar replet 10 kali lipat di BTC sama di PP. Ya pokoknya yakin sajalah, jangan terkecoh. Nanti 1-2 bulan 3 bulan ke depan menjadi bulan, bisa mereka itu tinggal sorkan dana kesepakatan BTC, umpamanya udah usai ya, harga sekian lah,
Subway-nya umpamanya tiba-tiba ledakan pindah ke altcoin, bisa jadi. Ini info yang terbaru, ada mulai akumulasi besar-besaran juga di Hyperliquid, CoinDesk, kemudian Ethereum. Apakah ini perpindahan ke altcoin season? Ya mudah-mudahan saja. Tapi tetap Dion riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun dower mendadak, semua tanggung jawab masing-masing ya. Dan saya cek BTCD-nya juga sudah 60,45an kemarin, 60 sampai 60 70 kan, 70. Dan puncaknya sudah terjadi di tahun di 65 kan, dan kemudian kena resisten di 60-an, dan di sini 60-an masih anteng-anteng di sini. Dan ini juga faktor penentu penting juga, kalau BTCD-nya sudah masih di atas, bagaimana terjadi all season kan tergantung mereka. Kalau mereka sudah oke, kita pindah mainkan all season, BTCD-nya kita taruh di sekian ribu dolar, sampai di situ umpamanya uang sebagian masuk ke altcoin, ya udah gitu, FOMO. Ya saya udah ngomong bolak-balik, 250 juta di tahun 2022, pada takut pada lari berkutakan. Tahu-tahu setelah 2 miliar ada yang masuk di grup saja, masuk 1,7 miliar, ada masuk di 2 miliar, ya sangkut toh. Salah siapa? Salah rumput yang bergoyang, salah sendiri. Titik jual, titik beli itu harus pas. 0 di belakang koma, nggak naik-naik. Bahkan saya pun CL di Shiba Inu, tahu-tahu 1,3 rupiah. Iya toh? Ya makanya kondisi market turun gini, justru kalau tahu fundament PP ke depan, ada ETF, ada bos GZ, displasi, desentralis, dan sampai sejauh ini koin PP bertahan, ini koin yang brilian. Yang lain tuh pada musnah, hilang, nggak kuat 3 bulan, setahun hilang, 5 bulan hilang, holdernya nggak ada. Coba dari banyaknya koin yang holdernya meningkat terus di mana? Di PP, dan harganya masih 0,06 kok. Jangan sampai terkecoh waktu tahun 2021 BTC dam-daman saya beli Polygon 19.000 dibanting sampai 13.000 ya. Kalau saya CL modern, saya nggak tahunya 1 bulan berapa, sebulan setengah ke depan jadi bull. Cardano 40.000, Matic Polygon 40.000, XRP jadi waktu itu aja 19.000 doang. Tahun 2021 itu nggak setinggi ini. Tahu-tahu meledak semua. Itulah kita terkecoh. Nanti kalau sudah all season, sudah terjadi pump gila-gilaan, umpamanya PP 01, 02, 03 itu makin dorongan, makin FOMO kawan. Ya kondisi gini ya kita ya nggak usah pakai nangis di pojokan. Kita harus siap di dalam tempur dalam kripto. Yang di luar kripto pun banyak sangkut rugi, banyak, umpamanya bencana alam. Yang tidak bencana alam main perek, nggak main perek, main lonte sama Mas Bro. Itu kan banyak. Tuh pemegangnya tuh, oh mantap ya, udah 550, hampir 555. Ini besok udah 555.000, udah 1.000 order lagi. Kapitalisasi 25,5 triliun. Ya ordernya ningkat terus, nggak apa-apa. Mau turun mau melencong, TA itu kadang-kadang ontol-onyot, nggak bisa dipercaya. Kelihatannya sudah akan bull ya, TA-nya bagus, tahu-tahu dibanting kalah dengan ucapan Powell sama Trump. Dari zaman kemarin sebetulnya kan banyak yang nggak setuju untuk sebagian sisi itu menginginkan bahwa ETF itu nanti saja setelah 5 kali halving lagi. Itu banyak yang nanti 20 tahun lagi, supaya retail itu bisa membeli di harga murah dan masih dimainkan beberapa orang saja. Kayak dulu yang kan beberapa glinter, Dogpon, Bookman, si punya Kribo, punya FTX itu, Justin Sun, di situ aja GZ, ada yang lain-lain nggak banyak dulu. Itu mereka kan yang manipulasi. Setelah market di ETF kan di sini kan ada JP Morgan, kemudian BlackRock ikut bermain. Jadi bersaing. Jadi sudah ya makin dikendalikan sama BlackRock aja kadang-kadang kurang ajar. Tahun 2024 saja dia yang
mendahului TP di PP triliunan loh, dia cuan besar loh. BlackRock kan setahu PP kok. Ya, pokoknya kesempatan emas aja untuk tambah muatan ya. Kalau dilihat di TA-nya sih PP menambahkan lebih dari 1.500 dompet baru dalam 2 minggu, sementara pemegang Shiba juga nambah ya. Kita yang paling menarik di PP kan market cap-nya sudah masih kecil, dan ini sudah PP telah terkonferensi di dalam sebuah segitiga besar selama berbulan-bulan. Setiap pergerakan utama tetap menghormati struktur tersebut, dan kini harga berada di dekat puncak segitiga. Biasanya ini berarti ekspansi volatilitas akan segera terjadi. Breakout dari zona ini bisa memicu rally besar PP. Tapi kan TA ya, masa mau turun kendor sampai kiamat? Nggak mungkin juga ya. Mungkin itu aja ya. Ada yang main naik banting di squeeze ke bawah, short squeeze, lebrek dimakan, macam-macam kawan, macam-macam. Jadi santai aja. Mengapa turun? Semua lagi turun. Ya, PP turun 7% dalam 24 jam terakhir, terutama karena PP turun 7,80% dalam 24 jam terakhir, berkinerja lebih lagi buruk lah dibandingkan pasar juga menurun semua karena rotasi resiko dan mengalihkan dana ke altcoin. Alasan utama modal keluar dari altcoin ditandai dengan penurunan 12% altcoin season index. Jadi memang altcoin season index juga lagi turun. Ya BTC itu kalau di CMC begini itu gini kawan, global, semua total dari yang leverage, yang long invest, macam-macam ya, ada holder, jadi nggak murni. Kalau volumenya ini naik loh, ini hati-hatinya di situ loh. Volumenya naik 3,7 triliun ataupun 39,76%, volumenya naik gitu loh. Volumenya naik, ini manipulasi, saya rasa nanti juga akan kembali lagi. Saya nggak mau terkecoh lagi, justru terserah dia mau dipam sampai kapan, yang penting PP akan tetap kuat. PP tetap menjadi salah satu meme yang paling kuat diperdagangkan karena pasar sudah mengenal simbol tersebut. PP bukanlah aset utilitas, ini adalah aset perhatian. Di pasar meme, perhatian adalah infrastrukturnya. Itulah mengapa PP tetap relevan. Meme ini sudah melewati ambang batas kesadaran. Kebanyakan meme tidak pernah sampai di tahap ini. Paling tidak sudah mati, udah scam, ya PP masih bertahan. Oke ya, jadi Mas Bro tetap semangat walaupun kondisi turun, naik turun, konsisten, setia untuk PP sampai kalian cuan semua. Dan saya udah diingatkan sama seseorang, tentunya akan masuk ke mungkin nanti akan 1-2 rupiah, mudah-mudahan terjadi. Kalian tetap diam, saya sendiri tinggal nunggu waktu saja. Dengan gayanya Trump yang memang lagi begini, tapi Trump arahnya kan sebetulnya ingin menguasai yang penting-penting, termasuk Fed itu kan independen itu independen apaan, tapi zaman dulu juga dikontrol sebelumnya, tapi alasannya independen sesuai dengan pesanan Gedung Putih. Kelihatan banget karena kemarin di saat si Biden menjabat itu nggak sinkron dan terjadi gap sama Fed. Artinya kan kebijakan yang berselisih, dan itu menandakan independen dari mana, ya kan? Memang zaman itu kan si Joe Biden yang memang bisa mungkin lebih lentur, lebih halus atau gimana, bisa kendalikan si Fed ya. Kalau ini si Trump agak brutal atau piye no. Ya, oke, tetap dia saya sendiri yang positif ambil, yang buruk tendang, dan kiranya sudah belum subscribe untuk subscribe gratis ini biar Mas Bro semangat membuat video ya. Secara TA arahnya ke atas semua, turun manipulasi, short squeeze, lepret pasti dilikuidasi. Kita harus sabar, yakin kesempatan Mas untuk tambah muatan. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap yang terbaik. Cos.